Halo Yud, Shalom. Apa kabar kalian semua? Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu menyertai kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini Yud, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, harap semuanya disimak ya. Oke Yud, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Namun kita hanya baca ayat yang ke-11 sampai 14 saja ya. Ayo kita baca bersama-sama teman-teman. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman pasti sudah sering mendengar tentang kisah ke-10 orang kusta ini. Nah teman-teman, penyakit kusta merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Demikian juga pada waktu itu, seseorang yang terkena penyakit kusta akan diasingkan dari kumpulan masyarakat. Bahkan ketika mereka berjalan, mereka akan meneriaki diri mereka najis, supaya orang-orang tahu bahwa mereka terkena penyakit kusta. Penyakit kusta ditandai dengan bercak putih pada kulit teman-teman. Nah, bercak putih tersebut lama-kelamaan akan menyebar luas ke permukaan kulit dan akan membusuk. Demikian juga yang terjadi kepada ke-10 orang ini teman-teman. Mereka terkena penyakit kusta dan mereka diasingkan dari kumpulan masyarakat. Tetapi dikatakan pada ayat 11 dan 12, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah teman-teman, kabar tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus telah menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke telinga ke-10 orang ini. Mereka ingin sembuh, mereka ingin mengalami mukjizat Tuhan. Maka dari itu mereka datang menemui Yesus. Saya akan berikan judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini teman-teman, yaitu melihat dan merasakan mukjizat Tuhan. Nah teman-teman, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya kita melihat dan merasakan mukjizat Tuhan? Yang pertama, mari kita baca ayat 12 dan 13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi yang pertama teman-teman, apa yang harus kita lakukan supaya kita melihat dan merasakan mukjizat Tuhan? Yaitu sadar diri. Kenapa harus sadar diri teman-teman? Ada banyak orang tidak sadar bahwa mereka perlu pertolongan Tuhan. Ada banyak orang merasa dirinya mampu. Ada banyak orang merasa dirinya tidak perlu Tuhan. Nah teman-teman, kita harus sadar diri bahwa kita itu memerlukan Tuhan setiap waktu, bahwa kita memerlukan pertolongan dan mukjizat daripada Tuhan. Kita boleh lihat dari ke-10 orang kusta ini. Demikian juga dengan ke-10 orang kusta ini. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ke-10 orang ini sadar diri bahwa mereka terkena penyakit kusta teman-teman. Untuk itu dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka berdiri agak jauh. Dan ayat ke-13, dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah teman-teman, di hadapan Tuhan kita harus sadar diri bahwa kita adalah manusia yang tidak layak, yang dilayakkan Tuhan. Kita juga harus sadar diri teman-teman bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan setiap waktu. Nah dengan demikian Tuhan akan senang menolong kita. Tuhan akan senang dengan hati kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita melihat dan merasakan mukjizat Tuhan? Yaitu taat. Kita lihat ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Taat merupakan suatu kata yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan teman-teman.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, kita harus taat kepada Tuhan tanpa ragu. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Yaitu dengan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan tahu kehendak Allah dan kita akan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita melihat dan merasakan mukjizat Tuhan? Yaitu merespon dan berani bersikap. Mari kita baca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, teman-teman, ketika Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam," mereka berani bersikap dan mereka merespon apa yang Tuhan katakan. Bahkan ayat yang ke-15 lebih jelas lagi, seseorang di hari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali dan memuliakan Allah. Dari 10 orang yang sembuh, hanya 1 orang yang kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah sembuh. Nah, teman-teman, ke-10 orang ini sama-sama merasakan mukjizat Tuhan, tetapi hanya 1 orang yang merespon kembali. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita sudah merasakan mukjizat Tuhan, nah kita harus merespon dengan cara apa? Dengan cara lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Nah, teman-teman, supaya kita melihat dan merasakan mukjizat Tuhan, kita telah belajar 3 hal tadi. Yang pertama, sadar diri. Yang kedua, taat. Dan yang ketiga, merespon dan berani bersikap. Nah, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh semakin diberkati. Shalom.